warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Aulia Novianti, 51C319-060 dari Reguler B Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan atau melakukan simulasi filter pasif yang dibagi menjadi high pass filter sama low pass filter. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu filter pasif. Jadi filter itu adalah rangkaian yang dirancang untuk dapat melewatkan sinyal dalam suatu rentang frekuensi tertentu. Filter pasif terdiri dari induktor, kapasitor, resistor R, L, C, dan unsur-unsur tahanan untuk meredam harmonisasi. Jadi filter pasif itu terdiri dari high pass filter dan low pass filter. Low pass filter atau disingkat dengan LPF yaitu rangkaian filter yang melewatkan atau tidak meredam sinyal pada frekuensi rendah, frekuensi respons, dan kurva kedalaman versus frekuensi. Sedangkan high pass filter atau HPF yaitu rangkaian filter yang mampu melewatkan sinyal pada frekuensi tinggi, frekuensi respon, kurva redaman versus frekuensi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi percobaan filter pasif dengan menggunakan aplikasi Proteus. Kita klik aplikasi Proteusnya, lalu klik New Project, klik Next, Finish. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Proteus. Kita atur terlebih dahulu supaya lebih enak dilihat. Frekuensi 10 Hz. Nah, bagian pertama kita akan membuat rangkaian dari high pass filter. Sebelum melakukan percobaan, siapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan, yaitu resistor, kapasitor, lalu generator jenis sinusoida, dan jangan lupa menggunakan ground. Nah, kita rangkai terlebih dahulu komponen-komponen yang sudah kita siapkan tadi. Karena yang kita cari adalah high pass filter, maka kapasitor yang diletakkan di atas, sedangkan resistor kita letakkan di bagian bawah. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu semua rangkaian-rangkaiannya dengan menggunakan kabel. Lalu kita ubah nilai tegangan peak to peak-nya sebesar 5 volt peak to peak. Dan nilai frekuensinya kita ubah menjadi 10 Hz. Lalu kita ubah nilai kapasitornya sebesar 10 nanofarad. Klik OK. Lalu kita ubah nilai resistornya sebesar 100 ohm. Nah, untuk melihat gambar dari gelombangnya kita menggunakan osiloskop. Nah, kita hubungkan dengan osiloskop. Channel A kita hubungkan untuk melihat sinyal inputnya, sedangkan channel B untuk melihat sinyal outputnya. Nah, kita hubungkan channel B-nya. Nah, setelah kita hubungkan, kita bisa melihat gambar dari gelombang yang menggunakan osiloskop. Kita klik. Nah, kita off-kan channel C dan channel D-nya karena kita tidak menggunakan channel C dan channel D, dan di sini yang berfungsi hanya channel A dan channel B. Kita lihat bentuk gelombangnya. Kita lihat sinyal input yang pertama itu bernilai 3 kotak. Ya, seperti 3 kotak dikali dengan skalanya 2, yaitu sebesar 6 volt. Dan sinyal outputnya hanya berupa garis lurus. Berarti rangkaian ini hanya akan melewatkan sinyal hanya pada frekuensi tinggi. Berarti dengan frekuensi 10 Hz tidak ada sinyal yang dilewatkan. Nah, itu dia. Kita bisa juga mengatur
gambar dari gelombangnya supaya terlihat jelas. Nah, sepertinya sudah. Kita lanjut ke frekuensi 100 Hz. Kita ganti menjadi 100 Hz. Kita lihat gelombangnya apakah masih sama seperti sebelumnya. Nah, ternyata masih sama seperti sebelumnya. Sinyal inputnya sebesar 3 kotak dikali skala 2 volt sebesar 6 volt. Sinyal outputnya juga berupa garis lurus. Selanjutnya frekuensi 1 kHz. Untuk frekuensi 1 kHz masih sama seperti sebelumnya. Sinyal inputnya juga bernilai 3 kotak dikali skala 2 volt sebesar 6 volt. Dan sinyal outputnya juga hanya berupa garis lurus. Selanjutnya kita ubah ke rangkaian frekuensi 10 kHz. Kita lihat gelombangnya. Sepertinya sudah mulai tampak sinyal outputnya, tapi sinyal inputnya masih sama nilainya. Sinyal outputnya bisa kita anggap 0,1 dikali 2, yaitu sebesar 0,2 volt. Untuk selanjutnya yaitu frekuensi 100 kHz. Kita ubah menjadi 100 kHz. Selanjutnya kita akan membuat simulasi percobaan filter pasif dengan rangkaian low pass filter. Jadi sebelum melakukan percobaan, untuk kita siapkan terlebih dahulu komponen sinyal outputnya sebesar 2 kotak penuh kali 2. Jadi kita bisa melihat itu sudah bisa 4 kotak. Sinyal inputnya masih sama sebesar 6 volt. Berarti pada frekuensi 100 kHz hampir lebih dari setengah sinyal yang berarti yang dilewatnya, setengah lainnya diredam. Selanjutnya kita lihat pada frekuensi 1 MHz ground. Lalu kita lihat sinyal rangkaiannya outputnya yaitu sebesar 2,9 dikali 2 volt, yaitu sebesar 5,8 volt. Sinyal inputnya masih sama sebesar 6 volt. Berarti pada frekuensi 1 MHz kapasitornya kita letakkan di bawah, sedangkan resistornya kita letakkan di atas, dan itu diredam sebesar 0,2 sekian. Kita susun dan kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Nah, kita hubungkan dengan kabel. Setelah semuanya dihubungkan dengan kabel, kita bisa menghubungkannya dengan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Sebelum kita melihat osiloskopnya, kita atur dulu nilai dari tegangan peak to peaknya sebesar 5 volt peak to peak dan lalu kita ubah nilai resistornya menjadi 150. Simulasi percobaan filter dan nilai kapasitornya 10 nanofarad filter. Jadi sebelum melakukan percobaan, kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Lihat gambar gelombang dengan menggunakan osiloskop. Sama seperti high pass filter tadi, kita hubungkan untuk channel A untuk melihat gelombang sinyal inputnya, sedangkan channel B untuk melihat dan gelombang outputnya jenis sinusoida. Nah, setelah semuanya dirangkai, kita dapat melakukan simulasinya. Karena kita hanya menggunakan channel A dan B, maka channel C dan D kita off-kan. Kita susun, lalu sesuaikan skala inputnya yaitu 2, dan karena yang kita cari adalah menunjukkan jarak tegangan 1 kotak. Jadi jika dihitung kapasitornya kita letakkan di bawah, sedangkan resistornya kita letakkan di atas, yaitu kebalikan dari high itu sebesar 3 kotak tidak penuh. Kita susun dan dikali dengan 2 yaitu sebesar 2,9 dikali 2 yaitu 5,8 kabel. Setelah semuanya dihubungkan dengan kabel, kita bisa menghubungkannya dengan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Sebelum kita melihat osiloskopnya, kita atur dulu nilai dari tegangan peak to peaknya sebesar 5 volt peak to peak dan frekuensi 10 gambar gelombang. Lalu kita ubah nilai resistornya menjadi 150. Kita ubah frekuensinya dari 100 menjadi 10 nanofarad.
Ternyata nilainya masih sama dengan kita frekuensi 10 Hz sehingga nilai sinyalnya 5,8 volt. Jadi pada frekuensi 100 Hz sinyal ini diteruskan sehingga tidak ada yang ditolak pada low pass filter ini. Channel A lalu ubah nilai frekuensi menjadi 1 kHz. Nilainya masih sama seperti yang tadi. Jadi pada frekuensi 1 kHz sinyal diteruskan seluruhnya sehingga tidak ada lagi yang diblok karena kita hanya menggunakan channel A dan B, maka channel C dan D kita off kan. Next, pada selanjutnya kita ubah nilai frekuensi menjadi sesuaikan skala inputnya yaitu 2. Kita lihat bentuk gelombangnya sudah mulai bergeser sehingga banyak kotaknya hampir sama seperti sebelumnya yaitu sebesar 5,8 volt. Jadi karena ada pergeseran fasa pada sinyal outputnya, maka pada frekuensi 3 kotak ini sudah mulai berbeda. Dikali dengan 2 yaitu sebesar 2,9 dikali 2 yaitu ubah nilai frekuensi menjadi 100 kHz. Begitu juga kita lihat gelombangnya sudah mulai juga terjadi pergeseran fasa, makanya sinyal outputnya menjadi sudah mulai mendahului puncaknya. Pada output memenuhi 2 kotak saja dikali 2 sama dengan 4 volt. Sinyal keluarannya, sinyal inputnya masih sama sebesar 5,8 volt. Kita bisa ubah nilai frekuensi menjadi 1 MHz. Kita ubah setelah itu frekuensinya dari 100 menjadi 100 gelombangnya. V outnya hanya bernilai setengah dari satu kotak. Ternyata dikali 2 itu sebesar 1 volt sehingga nilai V in-nya sama sebesar 5,8 volt. Jadi pada frekuensi 100 Hz sudah diredam hampir sehingga tidak ada yang ditolak pada low pass filter ini. Lalu ubah nilai frekuensi menjadi 1 kHz. Nilainya masih sama seperti yang tadi. Jadi pada frekuensi 1 kHz sinyal diteruskan seluruhnya sehingga tidak ada lagi yang diblok pada low pass filter ini. Next, pada selanjutnya kita ubah nilai frekuensi menjadi 10 kHz. Kita lihat bentuk gelombangnya sudah mulai bergeser sehingga banyak kotaknya hampir sama seperti sebelumnya yaitu sebesar 5,8 volt. Jadi karena ada pergeseran fasa pada sinyal outputnya, maka pada frekuensi 10 kHz ini sudah mulai berbeda. Kita lanjut, ubah nilai frekuensi menjadi 100 kHz. Kita lihat gelombangnya sudah mulai juga terjadi pergeseran fasa, makanya sinyal outputnya menjadi sudah mulai mendahului puncaknya. Pada output memenuhi 2 kotak saja dikali 2 sama dengan 4 volt. Sinyal keluarannya, sinyal inputnya masih sama sebesar 5,8 volt. Ubah nilai frekuensi menjadi 1 MHz. Setelah itu mulai bergeser sekali nih gelombangnya. V outnya hanya bernilai setengah dari satu kotak, setengah dikali 2 yaitu sebesar 1 volt sehingga nilai V in-nya masih sama sebesar 5,8 volt sehingga sinyal keluaran sudah diredam hampir setengah oleh rangkaian low pass filter.